Jadi sebetulnya itu adalah upaya saya untuk mengetahui itu. Tetapi ya kalau mau lebih lengkap ya tanya Gibran lah apa yang dia maksud waktu itu. Jadi tetap KPK harus tunjukkan bahwa oke, jangan sampai ada hal yang tertinggal di dalam pengumpulan informasi. KPK jangan lakukan pembodohan kepada masyarakat Indonesia. Mana ada ceritanya? Nggak tahu keberadaannya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ketika acara Aiman kemarin, Bung Rocky Gerung di closing statementnya mengatakan bahwasanya ketika Gibran datang ke rumahnya hendak belajar dengan Bung Rocky Gerung, sempat ya Gibran mengatakan bahwasanya banyak menteri-menteri yang datang ke tempatnya ketika Gibran menjabat sebagai wali kota Solo, dan di situ pun Bung Rocky Gerung mengatakan, ngapain menteri ke sana, bawa uang enggak, itu namanya tindakan korupsi. Hal itu pun secara spontan ditanggapi oleh Bung Aiman. Nah teman-teman semua, akhirnya rame di media sosial ya. Banyak orang yang bertanya-tanya gitu, kenapa kok seperti itu gitu loh. Nah akhirnya ini Bung Rocky Gerung menjelaskan. Lagi-lagi teman-teman semua, ini bongkaran ya untuk KPK bertindak. Tapi ya itu tadi teman-teman semua, dengan Kaisang pun KPK tak mampu, apalagi dengan Gibran yang sekarang sudah terpilih menjadi wakil presiden. Apakah ini akan diusut lagi? Ya kita nggak tahu teman-teman semua. Oke guys, kita ikutin terus ya perpolitikan Indonesia saat ini. Banyak juga netizen yang sudah mulai berani speak up berkomentar mengenai Bapak Presiden Jokowi. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya soal saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan, saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gue mau terangin semua hal. setiap minggu menteri datang, maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Ke Solo, dan dari 34 menteri di kabinetnya Pak Jokowi itu hanya 9 orang yang tidak sowan ke Gibran. Tidak diketahui sowan ya, kita nggak tahu apakah sowan atau tidak ini. Oh ya, memang saya langsung tanya, kalau menteri datang ke tempatmu sebagai anak presiden, walaupun juga sebagai wali kota, apakah mereka bawa duit APBN? Apakah bawa amplop itu nyogok? Kalau itu terjadi, itu koruptor. Lalu dia tertawa dan menganggap bahwa mungkin juga berpikir bagaimana menjawabnya tuh. Jadi sebetulnya itu adalah upaya saya untuk mengetahui itu. Tetapi ya kalau mau lebih lengkap ya tanya Gibran lah apa yang dia maksud waktu itu. Kondisinya kan kita nggak bisa tahu tuh bagaimana peristiwa-peristiwa lalu lintas uang, money laundering yang dicurigai pada bisnis anak-anak presiden. Kan semua kecurigaan itu mesti mulai diteliti, itu maksud saya. Jadi sekali lagi, keinginan kita untuk membersihkan politik harus dimulai dengan kuriositas semacam itu. Nah tugas KPK tentulah mendalami. Kan itu sekedar informasi yang diucapkan publik tuh. Tentu hal yang paling mendasar adalah panggil, minta keterangan tuh apa betul Kaisang ABCD penggunaan pesawat. Apakah Gibran dengan cerita saya itu menerima? Kan itu diklarifikasi aja kan. Jadi tetap KPK harus tunjukkan bahwa oke, jangan sampai ada hal yang tertinggal di dalam pengumpulan informasi. Ya benar sekali ya, berarti harusnya ini KPK yang mendalami. Karena ini udah dibuka nih sama Bung Rocky Gerung ya. Saatnya KPK bertindak. Tapi ya itu tadi teman-teman semua, soal Kaisang aja belum selesai-selesai nih. Nah kenapa sih kalau ada sambungannya dengan Pak Jokowi selalu netizen tuh ramai-ramai untuk membuka gitu loh. Seperti Gibran ini ya, nah ketika Bung Rocky Gerung membuka ceritanya masa dulu, akhirnya pun netizen langsung mencoba untuk membongkar nih. Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, sehingga seharusnya pejabat publik seperti KPK ini segera menindaklanjuti.
agar masyarakat itu jadi percaya gitu loh. Tapi kalau didiemin gini aja masyarakat udah nggak percaya. Kasus Kaisang kemarin aja itu udah cukup sangat membuat masyarakat muak gitu loh. Kalau menurut kalian gimana teman-teman semua? Komentar ya. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Pratikno kemana? Udah bikin naskah belum buat dua anaknya Mulyono yang lagi ngilang? Yang satu urusan private jet, yang satu urusan fufafa. Jangan ntar gira ditanya sama media, jawabannya nggak tahu. Tanya aja. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi urusan private jet. Ya kan? Kaisang, KPK jangan lakukan pembodohan kepada masyarakat Indonesia. Mana ada ceritanya? Nggak tahu keberadaannya di mana. Bukan begitu. Kan ada pasalnya juga, Pak. Pasal 30 tahun 2002. Nih, materinya di situ. 1. Ketentuan umum. 2. Tugas, wewenang, dan kewajiban. 3. Tata cara pelaporan dan penentuan status gratifikasi. Dan yang lainnya bla 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 masih banyak. Gratifikasi. Urusan dia penyelenggara negara atau tidak, nggak ada urusan. Nah, ini ya. Jangan lakukan pembodohan kepada masyarakat Indonesia. Ayo, kirim surat panggilan pertama. Nggak hadir, kirim yang kedua. Nggak hadir yang ketiga. Dia tahu kan mesti ngapain. Selesai. Cari KPK kerja yang benar. Nggak usah melakukan pembodohan publik. Tuh ya, pesan buat KPK ya. Mudah-mudahan KPK mendengarkan gitu loh. Jangan bodohin publik terus. Kalian pikirin kayak gini nih? Bulan ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Bagus. Banyak orang yang nganggap bahwa sosok yang nggak banyak omong, yang jawab pertanyaannya itu singkat-singkat gitu. Itu orangnya santuy, cool, keren banget anjir. Setahu saya orang yang jawab kayak gitu tuh, kalau bukan orang yang baru bangun tidur, dia bos mafia. Mungkin kamu pernah dengar ada pepatah yang bilang bahwa kalau kamu pengen tahu isi dari sebuah teko, kamu harus menuangkannya terlebih dahulu. Orang itu pintar atau enggak, itu bisa dilihat dari isi kepalanya. Nah, selama isi kepalanya itu belum dikeluarkan, orang nggak bakal tahu nih orang pintar atau enggak. Makanya saya nggak setuju sama prinsip pura-pura bodoh. Karena sampai kapanpun, kalian bakal dianggap bodoh selama kalian diam. Nah, kita tuh pengen tahu itu, gimana pandangan seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia yang kehadirannya itu membuat semua orang tertuju pada dia. Ketika ditanya soal isu tertentu, bukan cuma bisa jawab, ya tanya aja langsung sama si Anu gitu. Ini nih, kalian pengen tahu nggak isi termos ini apa? Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Kosong. Kalau nggak terbukti korupsi, terus keluarga Jokowi ini dapat duit dari mana? Apa untungnya sih bikin kerajaan dinasti kalau nggak cuan? Ternyata sekarang luas rumah pensiun Pak Jokowi itu naik 4 kali lipat dari 3.000 jadi 12.000. Sebagai perbandingan, rumah artis itu sekitar 1.000 meter persegi. Jadi rumah pensiun Pak Jokowi ini udah 12 kali rumah Atta Halilintar dan 13 kali rumah Boy William. Bukannya itu dari duit negara dan maksimal 20 miliar. Di tahun 2022 itu rumah Pak Jokowi 3.000 meter persegi. Karena nggak puas, dibuatlah sebuah aturan baru. Kalau kita hitung per meternya itu sekarang harga tanah di sana 15-17 juta per meter persegi. Jadi kalau di total itu sekitar 200 miliar lebih. Ini naik 10 kali lipat setelah dibuat aturan yang baru. Gak usah main selot dong. Nah, untuk istri presiden beda lagi ceritanya. Karena merasa masuk penjara sendirian, Pak SJL mantan Kementan ini membocorkan kalau ada tunjangan untuk istri pejabat. Bahkan beliau menyinggung tentang Bu Iriana. Jadi ada tunjangan sebesar 30 juta. Besarnya tunjangan yang seharusnya itu adalah 10% dari gaji pokok. Misalnya Pak Jokowi gaji pokoknya 30 juta, berarti cuma 3 juta. SJL ini ngebocorin tunjangannya 30 juta. Jadi itu udah naik 10 kali lipat. Belum lagi anak-anak presiden ini juga banyak loh cuannya. Misalnya dia dapat penanaman modal ratusan miliar untuk bisnis mereka. Misalnya mereka bisa bikin kantor di Solo, tapi mereka harus ngasih fasilitas private jet dulu. Atau yang kedua, mereka harus ngasih saham dulu ke anaknya supaya bisa dibantu perusahaannya itu bisa IPO. Gak semua perusahaan bisa tiba-tiba langsung IPO jadi perusahaan TBK, kayak gitu nggak bisa. Semuanya harus lewat orang dalam. Next, bongkar cerita apa lagi ya? Coba follow dulu.
Mengapa pekerjaan sebagai penjilat begitu laris manis dan sangat disukai oleh orang Indonesia terutama oleh para pejabat politiknya? Apa sebenarnya alasan mereka memilih pekerjaan itu? Berikut ini adalah alasan beserta tutorial untuk menjadi penjilat sejati dan profesional. Anda jangan takut gagal dengan tutorial penjilat dari saya ini. Karena cara ini saya himpun fakta kredibel yang sudah terbukti dan merujuk data dari orang-orang yang memang sudah terbukti memiliki mental pecundang. Menjadi seorang penjilat handal itu sebenarnya pekerjaan yang sangatlah mudah, tidak ada resiko, serta memiliki keuntungan yang luar biasa besar. Dan syaratnya juga tidak terlalu sulit bagi siapapun yang ingin menerapkannya. Syarat yang paling utama adalah Anda harus memiliki muka tembok yang sangat tebal, ahli dalam bersilat lidah, dan mampu mencari alasan untuk memutarbalikkan fakta. Jika Anda menemukan orang yang berani mengkritik majikan Anda, maka Anda wajib menjadi orang pertama untuk mengcounter kritikan itu. Tapi jangan lupa Anda harus menggunakan kata-kata hinaan, cacian, dan vokal mengeraskan suara Anda. Jika terdesak dan kalah debat, maka Anda wajib melakukan kontak fisik dan kekerasan. Karena itu akan menjadi nilai lebih di mata majikan Anda. Bagi Anda yang terbiasa menipu, sering melakukan aksi prank dan piawai dalam ngibul dan berbohong, maka Anda sangat cocok dan pantas untuk menjadi penjilat sejati dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan segera diri Anda ke pejabat 58% karena mereka sedang membutuhkan orang-orang dengan kriteria seperti Anda untuk 5 tahun ke depan. Daripada Anda menjadi buzzer murahan, lebih baik Anda naik tingkat menjadi penjilat. Karena penjilat gajinya bukan uang, tapi jabatan komisaris dan direktur utama di salah satu BUMN, serta keamanan dan kekebalan hukum terhadap Anda. Jika Anda melakukan tindak pidana korupsi atau pidana apapun, maka secara otomatis lembaga hukum tidak akan berani menyentuh Anda. Mari ramaikan negara tipu-tipu ini dengan jilatan kebusukan dan kemunafikan dari Anda. Semoga video ini bermanfaat. Aduh, asik juga ya jadi penjilat ya. Ini banyak nih yang mau mencoba ini, tapi buka lowongannya di mana ya? Bagaimana cara daftarnya nih? Kacau banget deh. Kita lanjut lagi guys. Permisi you. Selamat pagi. Gue mau nanya, bapak siapa sih kemarin yang marah-marah di TV? Asli, punten, gue males banget sama yang namanya politio. Gue juga gak nangkep itu lagi bahas apa. Gue ngertinya rambut gue sekarang kayak skin cowok yang hip hop boy. Iya kan? Tapi gini, gue tuh lebih males lagi sama orang yang sok intelektual tapi dikasih panggil aku Zara. Zara. The real orang cerdas itu nggak bakal panik kalau diajak debat ya kan. Apalagi sampai nyerang urusan pribadi. Yang menurut gue sih nggak banget. Sumpah dia tuh bawa-bawa masalah merit or not merit. Oh my god. Dia so not mindful, not ethical, not demure. Demure itu apa sih artinya? Gue taunya semur. Habis itu dia di TV yang which is kidding. Ya akun meme don. Yang which is TV itu kan yang nonton bisa jutaan ya. Dia ngatain orang pecundang, Bang Syarif, tolilala, goblin heart, gak guna. That is just unclassy, bro. Kepancing emosi, ngomongnya luar biasa kasar. Kalau kata SpongeBob nih, Patrick, sebenarnya dia hanya malah menunjukkan kualitasnya dia segitu aja. Dan kecerdasan emosionalnya begitu cetek. Justru kalau menurut gue ya, orang se-offensif itu, se-agresif itu yang justru tidak berguna. Iya, lu aja yang ngomong. Tadi gue mau ngomong bergundu. Ya kali kemana-mana bawa gundu ya kan. Shock terapi. Kodami ya itu shock terapi. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai, bener nggak? Salah. Baru gue makanya udah salah. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Bodoh. Nah, di sini kelihatan banget ya bedanya antara orang debat menggunakan kekuatan akal dengan orang debat menggunakan kekuatan otot. Istilah KT debat ini antara kaum intelektual dengan kaum preman pasar. Walaupun sebetulnya preman pasar banyak yang masih menggunakan otak, tapi ini enggak. Orang hukum katanya. Kalau orang hukum seharusnya paham apa yang disebut dengan fakta sunt servanda. Perjanjian harus ditepati. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW.
Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Cikal bakalnya itu adalah fakta sui servanda. Kalau orang hukum harusnya tahu dong. Lain kali kalau masih emosian begitu, gak usah datang debat-debat lah. Datang aja ke sana tinju noh. Pakai bilang-bilang Rocky Gerung gak ada gunanya bagi bangsa dan negara ini. Emang ente apa gunanya? Bikin malu doang. Aduh, Sylvester, siapa? Silver Queen, bukan. Kebagusan kalau Silver Queen. Manusia silver. Aduh, ini projo-projo emang kayak gini nih tipenya nih. Dia yang tampil di acara sendirian, yang malu semua pendukung projo. Aduh, udah begitu, udah ketahuan dongok begitu, masih aja lagi dibela. Aduh, si Rocky Gerungnya yang ini, Rocky Gerungnya yang salah. Aduh, gimana sih yang begitu tuh, udah ketahuan dongok masih dibela. Ilah. Nggak ada ibaratnya orang yang kuliah di ruko 3 lantai dan kampusnya udah nggak ada sekarang lebih pinter dari dosen S3. Nggak ada. Jadi udah nggak ada pembenaran tuh dari kedongoannya dia. Yang kedua, kalau mau bahas emang apa yang udah dia lakuin buat negara, kalau dibanding si manusia silver yang udah jadi narapidana, udah lagi jauh sama Rocky Gerung. Jadi nggak usah pakai dibelain lu pada projo-projo nggak usah pakai dibelain, objektif. Kalau yang salah lu bilang salah, yang bener lu bilang bener, oke? Jangan jadi kayak orang gila lu, yang salah aja masih lu bela-belain, oke? Jangan, yang tampil dia, yang malu satu pendukungnya, hahaha, tolol. Yang dongok satu, yang malu semuanya ya. Aduh, kacau bener. Tapi atas kejadian ini banyak juga akhirnya yang anak muda yang menjadi cerdas ya kan, tercerdaskan gitu ya. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.